cara belajar yang waktu itu baru saya, maksudnya pas udah di sana baru saya temui gitu loh. Kayak Mm-mm. sistem Pomodoro, pernah dengar? Oh ya, pernah. Nah, 25 menit belajar, 5 iya, menit iya istirahat gitu betul. ya. Atau 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Heeh. Dan itu tuh ngebantu fokus sekali gitu. Jadi kayak selama kurun waktu 25 menit itu kita bener-bener nggak megang HP, nggak mikirin apa-apa gitu. Sama apa lagi ya? Kayaknya jadi kayak ada sesuatu informasi yang saya dapatkan saya harus tulis gitu. Jadi catatan saya tuh dulu tuh banyak sekali gitu. Hmm. Berarti kuncinya tuh kenalin gaya belajar diri Cara sendiri dulu ya, belajar. Mem. Karena kadang kalau Oke. kita kasih tips, ternyata tuh tidak Heeh, berlaku nggak untuk cocok. orang ini Heeh. karena mungkin sistem belajar, maksudnya diri kita beda Mm-mm. gitu. Oke, oke, Hmm. oke. Terus nih, Mem, selain dari dunia perkuliahan, Hmm? mau tanya-tanya lagi nih, Mem, Hmm. tentang kehidupan di sana. Oke. Gimana sih rasanya bisa tinggal di kota tadi, kota London? London ya, Mem? Hmm. Dia tuh kan ibu kota. Iya. Mahal. Jadi misalnya iya maksudnya LPDP pasti mengirimkan lebih dari cukup gitu. Mhm. Jadi tapi tergantung gimana teman-teman mengatur keuangan gitu. Manajemen finansialnya seperti apa Mhm. gitu. Enaknya London itu adalah kayak many things to see, many things to do gitu. Jadi tuh tidak pernah bosan. Jadi misalnya kayak kampus saya kan di zona 1 ya. Mhm. Itu kayak jalan kaki bentar tuh kayak udah Big Ben gitu loh. Mmm. Jadi tuh kayak deket sekali. Jadi kalau kadang mumet-mumet ada di perpus kayak kita eh, kayak cari makan terus sambil take a walk terus ngelihat Sungai Thames seperti itu kan. Jadi tuh kayak banyak sekali hal yang bisa kita lihat. Sama yang paling saya suka tuh museumnya. Mmm. Museumnya banyak sekali kan dan rata-rata gratis Oh, gitu. gratis ya, Mem, di sana? Iya, Wah. gratis di sana. Jadi kalian bisa masuk, kalian bisa ngeliat terus banyak park juga, taman. Kalau dari segi makanan, Mhm. makanan Indonesia ada, cuma mahal. Kayak nasi Padang, kayak semangkok bisa 300.000 sampai 500.000 kalau Oh, dikurskan kalau dikurskan. gitu. Muslimnya juga rame teman-teman. Dia tuh kayak ada daerahnya kayak Whitechapel kalau di London itu kayak Whitechapel itu memang banyak orang muslimnya, banyak masjid Mhm. gitu. Dan yang bikin berkesan juga tuh ya karena di sana kayak mungkin um, muslim itu lumayan rame karena dia ibu kota kan, jadi Mhm. banyak sekali orang datang di sana. Jadi kadang kalau kita berpapasan sama muslim yang lainnya tuh, kayak mereka suka bilang kayak Assalamualaikum sister gitu. Kayak itu tuh yang tidak pernah saya dapatkan di Indo gitu. Kita kalau berpapasan sama orang yang sama-sama muslim, saya tidak pernah sekalipun dibilang Assalamualaikum Mhm. gitu kalau di Indonesia. Kalau di sana tuh kayak sepanjang jalan tuh banyak yang menyapa kita gitu. Itu sih yang bikin saya, oh ternyata London tuh karena dia multicultural ya, jadi itu mereka tuh toleransi beragamanya tuh tinggi. Cuman Mhm. ya pasti ada oknum-oknum yang agak-agak rasis. Cuman Mhm. itu enggak kok, maksudnya enggak yang akan kalian hadapi setiap hari, insya Allah gitu. Hmm. Terus dulu waktu kuliah di sana, Mem tinggalnya di mana tuh, Mem? Kayak di kos-kosan kah? Kayak di Indonesia rata-rata kan kayak Oke. anak rantau kan ngekos gitu Hmm. ya. Kalau Mem di sana? Saya Heeh. di atas masjid. Atas Iya, masjid. kayak banyak orang yang mungkin mikir, hah, tinggal di masjid ya gitu. Heeh. Jadi di daerah tempat saya tinggal tuh kan namanya Leighton. Mhm. Jadi Leighton itu ada masjidnya gitu. Ada masjid namanya Masjid Tauhid namanya, Oh, masjid At-Tauhid. tauhid. Ya, jadi masjidnya itu lantai satunya itu untuk yang apa sih namanya? Ikhwannya. Mhm. Terus Laki-lakinya ya. ya laki-lakinya, Heeh. di lantai 2 itu untuk yang ahwat Mhm. perempuannya, di lantai 3 itu dulu itu tempati sama imam atau marbot gitu kalau nggak salah. Ada 3 kamar di atas. Mhm. Jadi kayak cuman kayak kayak apa ya? Kayak apartemen sepetak doang. 3 kamar, satu dapur, satu kamar mandi gitu. Mmm. Cuman karena kayak imam atau marbotnya itu tidak tinggal di situ lagi, jadi akhirnya disewakan sama
tapi harus muslim gitu. Mhm. Jadi saat itu tuh saya bertiga. Saya dari Indo, kemudian satu lagi orang Inggris, keturunan Pakistan, sama satu lagi orang Inggris keturunan Turki gitu. Jadi orang temen kos saya tuh saat itu emang orang Inggrisnya gitu. Jadi saya tinggalnya tuh di atas masjid, tapi bayar, Oh. bukan numpang. Kayak itu ya istilahnya kayak flat lah gitu, Mhm. apartemen gitu. Kayak per bulannya kamar saya itu sekitar 650 pound sterling. Lumayan. Berarti pas di sana tuh nggak langsung disediain gitu ya, Mem, tempat Enggak. tinggalnya, cari sendiri gitu ya? Kalau kalian tentu saja bisa, kalau misalnya memang memutuskan untuk tinggal di akomodasi kampus, tentu saja bisa. Mhm. Kalau akomodasi akomodasi kampus itu kan lebih dekat ya ke Mhm. kampus, kamu tidak terlalu keluar uang banyak untuk transportasi, misalnya seperti itu. Cuman saat itu tuh kenapa saya tidak di akomodasi kampus karena uh, lebih agak mahal gitu. Saat itu lebih mahal gitu, dan kalau saya hitung-hitung ini kalau saya di akomodasi kampus kayaknya uang saya nggak cukup gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah cari gitu. Oke. Mm-mm. Terus nih, Mem, hal apa sih yang menarik perhatian dan paling diminati ketika tinggal di sana? Yang paling menarik perhatian Mhm. dari segi apa nih misalnya? Dari segi mungkin makanan dulu kali ya. Makanan. Itu yang paling penting ya. Em, Beberapa supermarket yang ada di sana tuh di London itu sudah banyak memberikan kayak pilihan halal, halal beef gitu, halal lamb. Jadi tuh kalau sebagai muslim tuh kayaknya tidak terlalu susah untuk tinggal di sana karena Mhm. pilihan halal tuh pasti ada. Belum lagi kalau misalnya teman-teman misalnya perempuan terus kalian kalian pakai jilbab itu kan kayak udah identitas banget ya. Mhm. Jadi kadang tuh kalau kita makan ke resto dan menu yang kita pesan mungkin ada mengandung lard misalnya, itu biasanya tuh pihak pelayannya akan bilang, oh tapi ini nggak halal katanya. Jadi dia akan menyarankan yang mana yang aman. Jadi tuh kayak jangan takut lah gitu. Kalau itu dari segi makanan, Mhm. memang harus masak sih sebenarnya. Kalau saran Biar saya itu masak. biar Karena lebih hemat ya, Mem, ya? lebih hemat, jauh beda sekali. Kalau Mmm. kalian makan di luar, kalau kayak makanan yang proper ya, maksudnya yang bukan junk food gitu, itu kayak sekitar kalian harus mengeluarkan uang sekitar 10 pounds atau 15 pounds. Tapi kalau kalian masak dengan uang segitu tuh, kalian bisa makan kayak 4 kali gitu loh. Kalau masak gitu. Mhm. Jadi saya jadi rajin masak. Saya tuh nggak bisa masak selama di Indo. Di sana tuh tiba-tiba bisa gitu. Kayak sistem campak buang. Masukin aja semuanya yang penting ada masak kok. Yang penting bisa dimakan lah gitu Iya, yang ya. penting bisa dimakan. Kemudian kalau mau kemana-mana, karena kalian students, kan dapat potongan kayak Mmm. sekitar 30%. Wah, mayan mayan Iya, mayan. lumayan gitu. Terus kalau mau beli buku, kalian punya students card, kalian dapat potongan juga. Rata-rata potongannya tuh banyak untuk mahasiswa gitu. Makanya Mhm. kayak student card tuh biasanya dikalungin kemana-mana gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita suka nanya, apakah ada harga untuk mahasiswa gitu. Oh ada katanya. Kayak dapat potongan biasanya tuh kayak sekitar 30 hingga 50%. Jadi kayak lumayan banget kan Iya, gitu. sampai setengah harga ya? Iya, Wah, sampai keren setengah banget. harga gitu. Berarti selain apa ya tadi, kesulitan bukan kesulitan, Hmm. kesenangan mendapatkan kemudahan Hmm. mengakses di sana, juga Mm-mm. menemukan skill baru ya, Mem? Iya, Skill masak, skill berburu promo. skill berburu promo. Terus nih, Mem, Begitu. mau tanya-tanya nih, Mem. Hmm. Ada nggak sih, Mem, yang ngerasain culture shock yang paling mengejutkan di sana? Cultural shock ya. Mhm. Kalau cultural shock, kayaknya tidak terlalu yang shock-shock banget tuh enggak kayaknya. Karena mungkin London tuh eh banyak orang imigrannya juga ya, Mhm kayaknya mhm. maksudnya mereka tuh multi culture, jadi tuh iya maksudnya kayak gabungan dari beberapa culture mungkin. Cuman yang mungkin agak yang bikin cultural shock ya tentu dari segi makanan. Makanannya tuh agak-agak hambar gitu. Bagi saya, karena mungkin terbiasa kalau di Pontianak tuh kan kita makanan kita tuh kayak
full bumbu gitu loh, strong gitu. Iya. Jadi tiba-tiba pas di sana tuh kayaknya selalu ada merasa yang kurang, kayaknya ini kurang micin, kayaknya ini kurang garam. Kalau cultural shock yang lain mungkin gimana caranya kita berteman atau bersikap gitu ya. Kayak beberapa, ini maksudnya bukan yang saya alami ya, tapi ini bukan kayak seluruhnya seperti itu tuh, tidak gitu. Kayak ada beberapa teman saya yang dari suatu negara itu kayak ngomongnya tuh blak-blakan banget gitu. Kayak kalau dia bilang kita bego ya kita bego gitu. Kayak dia bilang kita males ya kita males gitu. Jadi kayak yang bagian situ sih yang saya agak ini. Cuman yang lainnya tuh kayak nggak shock gimana. Cuman paling ya pas ada salah satu insiden waktu itu di Central, jadi di Central London, eh, apa sih kayak meliputi oknum tertentu gitu kan. Dan saat itu pas saya pulang itu kayak ada diteriakin apa gitu, dimaki sesuatu lah yang berhubungan sama hal tersebut gitu, karena saya pakai kerudung kan, jadi kelihatan banget kalau saya tuh muslim gitu. Jadi saat itu tuh ada dikatain apa gitu kan, tapi itu tuh yang bikin saya agak sedih saat itu. Mungkin waktu itu lagi lemah kali hatinya. Cuman dibela gitu. Dan ternyata saya baru tahu, oh kalau kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, salah satunya rasisme, kita boleh gitu, kita bisa melaporkannya sama petugas kepolisian yang ada di stasiun tersebut gitu. Jadi nanti bakalan diusut gitu. Jadi cultural shocknya mungkin dari segi apa sih, hubungan sama manusianya sih gitu. Ada beberapa manusia oknum-oknum yang tadi itu Oknum ya. lah, bukan semuanya gitu. Terus Mem, kalau cuacanya gimana tuh? Apakah sulit untuk beradaptasi? Agak susah. Kan Pontianak tuh panas. panas berdengkang. Kebayang panasnya gimana, tiba-tiba tuh kayak minus. Nah, tiba-tiba ke negara yang ya waktu itu London tuh sebenarnya generally dia itu jauh lebih warm ketimbang daerah yang lain gitu. Jadi di tahun saya tuh London nggak turun saljunya tuh kayak tipis-tipis gitu. Kalau sekarang kan banyak banget kan. Nah jadi kalau dari segi cuaca London tuh gloomy gitu loh. Inggris tuh gloomy. Kayak misalnya sekarang nih cerah, nanti tuh tiba-tiba tuh kayak hujan, atau bisa jadi kayak hujan atau mendung tuh dari pagi sampai ke sore gitu. Oh, Jadi itu tuh unpredictable gitu ya. jadi itu mempengaruhi mood kita kan. Oh iya Iya benar-benar. kan? Kayak bawaan kita tuh kayak gloomy juga gitu. Terus ada badai, ada apa. Jadi tuh kayaknya itu yang adaptasi yang seperti itu tuh yang agak susah gitu. Terutama pas winter tuh kan kering ya. Jadi waktu itu tuh kulit saya tuh sampai berdarah. Iya, karena saking keringnya. Jadi kayak di sekitaran dagu tuh. Jadi kalau saya ngeliat foto-foto saya saat winter tuh kayak ada hitam gitu. Bekas ngelupas dan ada darah-darahnya gitu. Jadi kondisi seperti itu tuh yang agak sulit. Sama di cuaca yang dingin yang ekstrim tuh kadang tuh kayak saya mimisan seperti itu. Saking gitu. parahnya dinginnya Iya, gitu saking ya. dinginnya. Kayaknya karena terbiasa di Pontianak, jadi tiba-tiba di tempat yang dingin tuh nggak terbiasa badan saya gitu. Menarik. Terus nih Mem, terkait makanan. Kalau di sana tuh makanan favorit Mem apa? Oh, ada satu makanan favorit yang sampai sekarang tuh saya pengen sekali makan, piri-piri chicken. Piri-piri chicken. Iya, jadi ada namanya restoran namanya Nandos. Wah, Nandos. Nandos ada di Malaysia, tapi saya bingung kenapa di Indonesia nggak ada masuk ya gitu. Ada Nandos, kemudian ada Pranzos. Jadi dia tuh piri-piri chicken tuh gimana ya? Ayam yang dipanggang, terus dia tuh kayak pakai bumbu yang strong gitu. Enak gitu. Kayak bagi kita orang Indonesia yang terbiasa pakai bumbu ini kayak oh ini nandang sekali nih gitu, sesuai banget sama lidahnya kita gitu. Jadi dan saat itu saya tuh hari-hari makan itu karena restoran Pranzos itu tuh ada di sebelah masjid. Terus halal juga kan gitu. Saking seringnya makan ke situ tuh kadang kalau pesan tuh apa sih namanya, mas-mas penjualnya tuh kayak udah tahu dah saya tuh mau pesan menu apa, set B kan katanya gitu.
gitu. Apal dah Ya Masnya. udah apa, kadang dikasih kalau kita pesannya misalnya kayak agak malam, udah deket-deket dia mau tutup Heeh. tuh kayak kadang dikasihnya gratis chicken wings, gratis Mmm. apa gitu loh. Kayak Masya Allah brother, thank you so much. Sebagai mahasiswa kan Iya sangat-sangat gitu, bersyukur akan iya. hal itu. Jadi itu yang paling saya ingat tuh piri-piri chicken. Of course, kalau makanan Inggrisnya yang memang Mhm, tradisional tuh kan kayak fish and chips gitu. Kayak mhm. fish and chips tuh kentang sama ikan gitu. Jadi itu juga lumayan kok, lumayan enak gitu. Tapi tetap number one piri-piri chicken. Piri-piri chicken, boleh nih Hmm, masuk ke wishlist teman-teman kok misalnya ke teman-teman ke iya, iya London. betul. Sip sip. Terus nih Mem, selama di Inggris, Hmm. mmm, Mem pernah nggak sih kayak jalan-jalan ke kota lain gitu? Oh iya, sebisa mungkin harus. Kapan lagi gitu kan? Sebenarnya bukan karena kita mau jalan-jalan, tapi Mhm, kayak kita perlu sesuatu tuh yang mengalihkan kita dari pikiran mmm, akan mhm tugas mhm. gitu loh, biar ndak pusing. Jadi kan jadi tuh saya salah satu cara belajar saya tuh Senin sampai Jumat jor-joran belajar Mhm. sampai subuh, tapi Sabtu Minggu tuh saya benar-benar nggak mau megang buku kecuali kalau terpaksa gitu. Jadi tuh Sabtu Minggu tuh benar-benar nggak mau megang buku. Jadi Sabtu Minggu biasanya mulai tuh hari Jumat tuh lihat promo tiket gitu kayak oh kalau misalnya ke Cambridge nih besok nih tiketnya cuma segini nih pergi gitu. Kayak day trip doang gitu, kayak cuman jalan-jalan muter-muter gitu. Sama biasanya janjian sama teman-teman yang ada di Mmm, sana gitu. Ayo kita ke sini, ayo kita ke situ gitu. Ya kan kapan lagi kan, mhm, walaupun nggak semuanya bisa dikunjungi, cuman paling nggak ada beberapa daerah yang ada beberapa kota yang masuk wishlist saya. Misalnya mhm, kayak pengen sekali pergi ke York karena pengen lihat kayak ada apa sih kayak inspirasi yang dissemblesnya yang dari Harry Potter mhm, gitu. Atau pengen sekali ke Cambridge karena mau lihat universitasnya dan mau naik sampan gitu. mhm, Jadi ada kayak paling nggak dikit-dikit lah wishlistnya tuh setiap bulan tercapai. tercapai gitu. Hmm. Terus Mem, kayak jalan-jalan gitu tuh bagi kita Hmm, perempuan gitu kan, terus kayak, perantau gitu kan, hmm. aman nggak sih jalan-jalan Aman, sendirian aman gitu? kok, Oh aman aman. banget gitu. Karena mungkin di sana tuh kayak CCTV di mana-mana. Belum Mmm, lagi orangnya tuh nggak tahu ya ini menurut saya ya. mhm, Menurut saya tuh kayak orang-orangnya memang terlihat dingin, terlihat ignoran, tapi tuh mereka tuh sangat ini loh, sangat hangat gitu loh, sangat membantu kalau ada apa-apa. Misalnya stasiunnya kan suka kadang ada tidak ada eskalator biasanya. mhm, Ada beberapa stasiun yang tidak ada eskalator, yang kalian harus kayak gerek-gerek koper atau mhm, gerek-gerek barang yang berat kemana-mana. Itu tuh selalu di ini loh, cowok-cowoknya tuh selalu kayak ngebantu kalian untuk angkat. Nggak mmm, pernah sekalipun tuh saya tidak dibantu gitu loh. Jadi tuh kayak so sweet gitu. mhm, Kayak saya ngerasa kayak kalau kalau di sini tuh kadang kecuali kalau kita minta bantuan, mhm. gitu. Kalau di sana tuh kayaknya langsung kayak kadang tuh kayak sini let me help you katanya kayak atau you alright, kamu baik-baik aja, sini saya bantuin gitu. Hmm. Berarti di sana wajah boleh judes tapi Iya, hati tetap tetap baik aman kan? kok, aman Oke insya oke. Allah. Hmm. Terus, selama berkuliah di sana pernah berkunjung ke negara lain nggak, Mem? Pernah. Oh pernah. Boleh diceritain, Mem? Karena mereka tuh deket kan rata-rata kayak dan kadang kalau kamu beruntung Mhm. dan kalau kamu pandai cari tiket promo, nah itu lagi skill itu sebenarnya. Kamu tuh bisa dapat tiket pergi ke luar itu dengan harga yang murah banget gitu. Mmm. Jadi waktu itu saya pernah ketika spring term gitu kan kita ada kayak libur sekitaran 2 minggu atau 3 minggu. Mhm. Jadi itu saya pakai karena setelah itu tuh kita harus mengerjakan tesis gitu. Jadi saya Mmm, mau mhm. refreshing dulu sebelum Menghadapi pusing kenyataan. menghadapi kenyataan gitu. Jadi cari tiket promo saat itu sama teman saya gitu. Jadi kita misalnya kayak oh saya cuma punya budget segini gitu. Jadi kita sesuaikan lah sama budget Mhm. kita gitu. Bikin visanya, visa Schengen. Soalnya saat itu kan UK sudah keluar dari Uni Eropa. Jadi kita harus punya
visa lagi untuk ke negara tersebut, cari tiket pesawat promo, tiket kereta promo, kemudian cari Airbnb atau cari penginapan. Gak bisa mau Mm-mm. ke hotel, nggak ada duitnya. Terus makannya juga kayak kita jatah, kayak sehari kita hanya boleh makan sekian, nah gitu. Jadi ya sesuaikan lah sama budget gitu Mm-mm. kan. Itu ke negara mana-mana aja tadi, Mem? Ke Perancis, Oh, Prancis. cuman ke Paris aja beberapa hari. Kemudian kita saat itu pergi ke Belanda. Itu Kan deket-deketan ya, Mem? ya kayak mereka tuh nggak terlalu jauh gitu loh, kayak Kayak bisa dilewati pakai kereta seperti kayak itu. Pontianak dengan Malaysia gitu ya? Mungkin. Iya, tapi Hmm. kan mereka deket-deket kan, deket-deketan Heeh. banget kayak bentar gitu. Kayak Hmm. rasanya tuh kayak beberapa jam naik kereta udah sampai gitu. Hmm. Sempat ke Belanda, Belanda yang mungkin agak banyak daerahnya karena kan Belanda kan nggak terlalu luas ya, Mm-mm. kayak kemana-mana naik bis tuh nggak terlalu jauh gitu. Kemudian yang terakhir ke Spanyol, Hmm. gitu ke Madrid. Ih, keren-keren banget pengalamannya. Nah, yang terakhir nih, Mem. Hmm. Boleh dong sampaikan pesan motivasi bagi penonton yang mungkin juga punya keinginan yang sama untuk bisa kuliah di luar negeri. Apa Oke, pesan yang dapat Mem sampaikan? oke. Pesan tuh sebenarnya banyak. Cuman ya teman-teman mesti pikir gitu, kayak life will pass you by if you don't open up your eyes gitu sekarang gitu. Jangan sampai ketika kalian tuh kesempatannya ada tapi tidak kalian tangkap, nanti tuh kalian menyesal gitu. Kenapa sih saya tidak melakukannya? Kenapa kemarin saya enggak ya gitu kan? Jadi ketika ada kesempatan dan ada niat itu dan ada tujuan yang jelas kenapa teman-teman mau kuliah keluar, nah itu dimaksimalkan gitu. Jangan takut, jangan melihat orang, oh orang tuh kayaknya keren banget ya, uh, bisa keluar, jangan insecure sama diri sendiri gitu, kayak believe in yourself gitu. Kalau gagal, coba lagi. Kita nggak tahu percobaan keberapa yang kita tuh bisa lolos gitu teman-teman. Jadi pesannya itu gitu. Jadi ambil kesempatan selagi masih ada, sama jangan menyerah gitu. Wah, sangat-sangat menginspirasi. Oke, thank you Oke. Mem Melty Iya, atas sharing-sharingnya mengenai makasih. perkuliahan di Inggris. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui Inggris ataupun kebudayaan Inggris, jangan sungkan untuk subscribe YouTube channel BCLC Untan. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you, Mem Oke, thank Melty. you.